Kita bisa generalisasi bahwa kepada ketiga pasangan calon rata-rata memang hampir sama. Kritiknya terlontar di media sosial X Ya. atau Twitter, tapi kemudian engagementnya sangat Kecil. Ya. Sementara hal-hal yang bersifat menyenangkan atau mengharukan ini berlaku sama untuk ketiga paslon. Ya, tetapi ternyata dari riset kita tuh juga menunjukkan bahwa setiap pasangan calon itu dia sudah punya semacam platform idola. Nah, jadi yang Andalan ya. Jadi betul. Jadi kalau Anies itu adalah paling tinggi dia ada di Twitter. Postingan tertinggi terkait sama pemilu di antara tiga paslon ada di Anies Baswedan. Engagement tertinggi Twitter itu ada di Anies Baswedan. Kemudian kalau Prabowo dia paling banyak menguasai TikTok dan Instagram. Dengan challenge joget gemoynya tadi. Betul gitu. Dan hal itu juga sebenarnya terkait dengan karakter netizen yang merespon. Jadi lebih dari 80% bahkan 84% yang merespon Prabowo Gibran itu adalah generasi milenial. Nah, sementara Ganjar Pranowo dia lebih beragam. Dia ada di TikTok, ada di Instagram, ada di YouTube gitu. Karena tersebar atau karena memang tidak memiliki satu platform andalan kalau dari pantauan? Sebenarnya Ganjar itu kalau kita hitung dari Januari 2023 sampai di bulan Mei, Ganjar itu memiliki engagement tertinggi di media sosial, seluruh media sosial. Secara general. Betul, bahkan TikTok pun semua larinya ke Ganjar. Tapi situasi itu berubah pasca ada deklarasi Prabowo Gibran. Jadi trennya Prabowo Gibran menjadi naik dan Prabowo Gibran lebih banyak didukung oleh pendukung-pendukung dari TikToker gitu. Nah, terus kalau yang tadi terkait sama demografi, Ganjar lebih banyak direspon dari netizen beragam usia. Jadi mulai dari Gen Z, milenial awal, milenial akhir, dan juga Gen X. Nah, Gen X itu ternyata dia tidak banyak muncul di Prabowo Gibran. Gitu. Jadi justru malah lebih banyak kena dengan gaya dan juga dengan menggunakan platform-platform yang contoh misalnya sekali, ada Facebook, masih ada Instagram, dan YouTube. Kita melihat bahwa fenomena TikTok adalah fenomena baru yang tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia, di mana politisi dunia sekarang sudah berpindah ke TikTok gitu. Jadi platform TikTok itu awalnya adalah sebuah platform yang dia tuh apolitik sebenarnya. Dia suka sesuatu yang remeh, sepele, ringan, hiburan, dan menantang seperti itu gitu ya. Terus kemudian sesuatu yang menyentuh atau mengaduk-aduk sisi emosional. Nah gitu. Nah, ruang yang apolitik ini ternyata menjadi salah satu ruang kosong yang akhirnya dimasuki oleh politisi gitu. Jadi bahkan politisi dari Amerika yang dulu dia pernah di-prank sama TikToker pada saat kasus Trump, sekarang akhirnya dia menggunakan TikTok gitu. Dan kemudian juga karena efeknya ternyata dahsyat di negara-negara yang menggelar pemilu gitu. Ya. Terus kemudian juga kemarin fenomena di Filipina juga disampaikan begitu, bahkan fenomena Indonesia juga disamakan seperti di Filipina yang banyak menggunakan media sosial berplatform TikTok. Dan kalau kita lihat tadi bahwa dalam riset kita juga terkait sama platform TikTok tersebut, ternyata mereka tidak suka konten-konten yang sifatnya tuh sangat substantif gitu loh. Substantif dalam arti karena ingin informasi yang mudah untuk dicerna. Betul, sebenarnya bercerita terkait sama visi misi gitu kan. Tapi harus dengan pengemasan yang bagus gitu. Dan riset kita itu bahkan di dalam engagement itu hanya 33% doang yang bicara soal visi misi dan sisanya. Bicara mengenai visi misi nih Mbak, ini saya ingin memperlihatkan yang berikutnya adalah isu terkait dengan pemilu. Karena pemilu kan perbincangan yang sudah terjadi beberapa bulan terakhir. Oke lah kalau di hari hanya tadi ada sentimen beberapa hal. Kalau kita lihat sepanjang mengenai Pilpres 2024, ini adalah beberapa hal yang paling banyak diekspos dan juga menuai tanggapan ya. Ya, ini kemarin tanggal 14 sampai tanggal 15 tadi siang sampai jam 11. Artinya ketika sampai malam dia akan berubah lagi karena media sosial itu cepat sekali gitu. Dan tadi seperti saya sampaikan warna biru itu adalah postingan. Jadi kalau semakin birunya banyak berarti postingannya banyak, tapi tanggapannya kecil. Oke. Gitu. Jadi kalau seperti ini postingannya kecil tapi tanggapannya banyak. Jadi kalau hasil hitung cepat ini kurang lebih sama ya? Hampir sama. Dan makanya justru malah tanggapannya jauh lebih banyak daripada jumlah yang diunggahnya. Ucapan selamat tadi ya, dan ini yang menarik optimisme 2 putaran ini nampaknya masih diunggah tapi tidak minim sekali ya. Engagementnya kecil sekali. Minim sekali, tertutup karena dengan dia adanya hal-hal di lain. Twitter.
Oke, ini Iya, kembali lagi berarti memang jumlah atau karakter perbincangan yang terjadi betul. di media sosial Ya. tertentu meskipun banyak, Mhm. ternyata impact-nya atau efeknya gaungnya tidak Betul. terasa. Jadi fenomena terkait sama engagement media sosial itu Mbak ternyata sangat menarik kami gitu. Karena apa? Dalam hitungan kami gitu ya, dari masa kampanye sampai sekarang kita melakukan presentasi based on engagement. Hasilnya Ini yang Prabowo berbeda di 2014 berarti ya? betul gitu. Jadi hasilnya adalah Prabowo Gibran itu 55, kemudian Anies itu 25 dan Ganjar itu 20. Jadi hasilnya tidak jauh berbeda dengan quick count gitu. Padahal itu hanya based on engagement di media sosial. Dan hal ini mengingatkan kita kepada tahun 2014 di mana media mainstream itu masih menjadi center terhadap seluruh informasi terkait dengan pemilu. Sehingga ketika apa yang dimunculkan di media mainstream itu sangat bagus dan diwacanakan dengan sangat bagus oleh para paslon, dia pasti akan memenangkan pemilu. Tapi ternyata dari riset kita tahun ini justru engagement di media sosial yang dia seperti potret hasil dari pemilu sekarang Hasil ini. dari pemilu. Oke, kalau gitu ini saya ingin memperlihatkan juga bagaimana hasil quick count. Kan memang kalau respon itu ada yang negatif, ada yang Betul. positif begitu ya, Mbak Ya, ya. Nah, ini nih bagaimana melihatnya? Mama, apakah analisanya masuk kurang lebih sama? Kalau ya, bicara tadi bisa memotret hasil dari quick ya. count, ternyata kurang lebih Ya, jadi kalau ini adalah bagaimana reaksi netizen terhadap hasil quick count. Jadi ternyata sentimen negatifnya berimbang dengan yang sentimen positif itu. positif. Jadi yang negatif itu dia merasa bahwa ini menolaklah quick count, hasil quick count. Kita harus menunggu dulu gitu. Jadi respon terkait sama dugaan kecurangan dan lain-lain tuh ada di sentimen negatif ini gitu. Oh, oke. Sementara secara engagement dia tidak begitu besar jika dibandingkan dengan Selebrasi tadi ya, betul selebrasi tadi deklarasi. gitu. Oke, kalau netral ini berarti nadanya Ya. ke arah mana, Mbak Rustika? Netral ini artinya bahwa mengapresiasi Jadi ada netral itu biasanya dia dipicu oleh satu pemberitaan. Jadi akun-akun media, kemudian lebih banyak dia munculnya di Instagram yang menunjukkan bahwa inilah hasil dari quick count dengan narasi yang cukup panjang dan kemudian netizen itu mengomentarinya. Oke, saya Jadi jadi karena sifatnya netral, informasi maka dia masuknya di netral. dan ini memang dinikmati, dikonsumsi oleh Betul netizen, sekali. tapi kemudian tidak setinggi engagement yang bernada positif begitu. Betul sekali karena deklarasi menyenangkan. Karena Ya. menyenangkan. Narasi ini yang ingin saya bahas lebih lanjut lagi, masih bersama dengan Mbak Rustika, Ya. tapi usai jeda, saat lagi kami akan kembali.